A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini Allah izinkan kita untuk bersama-sama bermajelis ilmu, bersama-sama berusaha memperbaiki hati, menjaga hati dan menata hati kita. Kalau kemarin kita sudah sama-sama kaji materi yang salah satunya qalbun salim. Kondisi hati ada dalam 3 keadaan, yaitu qalbun salim, qalbun marid, dan qalbun mayyit ya kemarin itu ya. Hati yang selamat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Jadi sekarang hari ini dalam rangka menjaga dan menata hati, semoga hati kita Allah izinkan untuk menjadi hati yang qalbun salim. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas izin Allah insyaallah semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Syafaatnya yang akan menjaga kita dari siksa api neraka, syafaatnya yang akan menggiring kita ke telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kondisi hati hari ini? Alhamdulillah. Yang pasti damai. Masya Allah. Berarti jangan pulang-pulang deh. Jangan pulang-pulang. Iya, maunya doa terus hari. Karena kalau ngelihat jasad atau raga mah insya Allah semua pada sehat nih, udah cantik-cantik, insya Allah udah pada sarapan, udah pada duha ya. Iya, jadi insya Allah di sini tinggal tidurnya. Ya. Jangan ya, jangan tidur. Oh gitu. Karena kan gitu biasanya kalau nggak ada kegiatan jam segini nih Bu ya, habis duha itu ngaji apa tahu-tahu dulu saya gitu Bu tiduran pakai mukena tuh ketiduran gitu, masalah nikmat banget itu ya. Tapi alhamdulillah hari Jumat Allah izinkan saya untuk bisa berbagi di setiap hari Jumat. Maka bismillah, kalau sudah malam Jumat, kalau sudah hari Kamis itu saya udah mikir-mikir mau sharing apa ya besok. Jadi kadang-kadang suka terlambat kasih flyer karena saya memang belum ada judul. Tapi kadang-kadang udah ada judul tapi belum ada materi. Tuh gimana tuh? Jadi nggak ada ya, hari ini nggak pasang status. Iya, nggak pasang status ya. Ada flyernya. Ada flyernya Bu. Independen nggak ada. Ada. Tapi kapan? Di grup. Biasanya di status. Jadi mami statusnya galau. No, Oh iya. kalau hari kemarin sore. Yang penting datangnya nggak telat, Nggak alhamdulillah. pasang status sih. Nah, dalam upaya kita semakin meningkatkan hati kita untuk semakin connecting sama Allah, kita seringnya ngobrolin connecting hati ke Allah ya. Iya. Karena memang ternyata ibadah zahir itu nilainya lebih tinggi dari sekedar ibadah batin itu. Maksud saya ibadah batin itu nilainya lebih tinggi dari sekedar ibadah zahir. Karena yang selama ini yang sering kita upayakan, yang sering kita lakukan adalah ibadah zahirnya. Padahal
di surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 itu Allah jelaskan. Boleh dilihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim. Bu, maju ke depan Bu, agak ke depan lagi boleh? Iya, ke depan lagi. Nanti sayanya agak munduran. Ayo. Mau ke depan dulu boleh. Mau di samping saya juga boleh. Di situ dijelaskan oleh Allah bahwa nanti ketika pada hari tidak lagi berguna harta dan anak-anak keturunan kita, maka Allah hanya melihat kepada hati yang bersih. Itu hari apa tuh Bu berarti? Hari kiamat nanti ya, hari penghisaban nanti di padang mahsyar nanti. Jadi yang dilihat Allah adalah hati yang bersih. Maka sebelum kita menghadapkan jasad kita pulangin jasad kita ke Allah, kita usahakan hati kita dulu yang menghadap Allah. Kita pulangkan dulu hati kita kepada Allah, agar nanti ketika Allah izinkan jasad yang dipanggil dulu kepada Allah, hati kita sudah duluan menyatu kepada Allah. Jadi sudah apapun yang Allah perintahkan kita terima, kita jalankan. Apa yang Allah larang kita jauhi. Karena qalbun salim, hati yang selamat adalah hati yang pertama apa Bu? Hati yang patuh tanpa syarat kepada Allah. Cukup Bu, kalau kurang cukup maju lagi. Atau saya nanti agak mundur. Ya apa-apa nih, di sini juga masih ada, nggak apa-apa. Lihat samping sini boleh. Iya, nggak apa-apa di samping sini. Pokoknya senyamannya. Kalau bisa selonjoran sambil pijet-pijetan boleh. Pokoknya senyamannya sampai sehingga bisa nyaman tapi bisa menerima apa yang kita sharingkan hari ini. Karena kemarin Bu ya, hati yang bersih itu ketika kita ada di taman surga, ketika ada di majelis ilmu, maka Allah berikan kemudahan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Jadi ketika di majelis ilmu, ilmu yang didapatnya bukan untuk menghakimi orang lain ya, bukan menghisap orang lain, tapi menghisap diri sendiri. Allah izinkan kita untuk hari ini belajar menata hati untuk kita, bukan untuk kita hubungkan ke orang lain. Jadi bukan begitu dapat materi, bukan kepikiran orang, harusnya dia datang. Ini cocok banget. Ini cocok banget ini buat dia. Padahal kan kita yang dipilih Allah untuk datang ke sini. Kita yang dipilih Allah untuk ngedengerin. Kita yang dipilih Allah nih untuk nyatet, ngedengerin. Berarti kan kita yang disuruh sama Allah untuk introspeksi diri. Iya. Ya, kenapa ke orang? Itulah kita masih punya sifat sombong. Maka bismillah nih ya Allah. Hari ini ya Allah, hamba duduk di majelis ini ya Allah. Bukakan pintu hati hamba ya Allah. Bukakan pikiran hamba ya Allah, agar bisa menerima ilmu dengan kelapangan hati, sehingga ilmu itu bisa memperbaiki kualitas hamba, kualitas pribadi hamba. Karena kalau kita sudah berusaha memperbaiki diri kita tanpa diminta, lingkungan juga ikut terbaiki. Iya nggak Bu? Iya kan, kalau tadinya nih ibunya senangnya marah-marah,
Jadi yang di rumah juga ikut-ikutan sepaneng, kalau ngomong pasti nanti ujung-ujungnya marah sama ibu. Kemarin ada arisan di angkatan anak saya tuh. Jadi biasa kalau sebelum itu sharing dulu. Jadi ternyata ketika anaknya sudah kuliah, di tempat kuliah itu justru berkembang, dia bisa mimpin, bisa jadi memimpin organisasi, bisa ngomong. Si ibunya sampai kaget, ibunya bilang gini, "Loh, Bang, kok ternyata abang bisa sih ngomong di depan orang gini-gini, tapi kalau di rumah kok nggak mau ngomong gini." Kata bapaknya gini, "Kalau di rumah pasti kalah sama mami." Jadi ternyata kan kualitas kita bisa mempengaruhi lingkungan kita kan ya. Jadi makanya kitanya dulu nih yang diperbaiki agar lingkungan juga akan membaik dengan sendirinya. Masya Allah, hari ini penuh sekali. Jadi saya mundur-mundur deh. Ada saya ya jadi penuh. Iya, kayaknya BB-nya udah naik tuh. Sini. Bentar lagi. Apa? Semakin akrab kita. Tarikin, tolong tarikin. Pelan-pelan. Iya, sampai. Ya, dari Ini udah benar-benar tatap. mana salah, ini namanya Bu pertemuan tatap muka. Jadi semakin akrab Bu, kiri kanannya udah senggol-senggolan. Nanti kita kenalan ya Bu. Banyak yang belum kenal juga kan Bu, wajahnya paham tapi namanya belum paham. Yang gede. Ya, silakan. Bunda double XL. Iya, pas aku datang dibilang penuh. Alhamdulillah, jadi penuh keberkahan pas bulan Insya Allah ini kan kalau di majelis ilmu itu insya Allah doa-doanya itu ditunggu sama malaikat, maka banyak berdoa ya Bu ya. Yang pertama, hati yang patuh tanpa syarat menjalankan perintah Allah. Kita cek diri kita dulu ya Bu. Selama ini kita beribadah, kita mensyaratkan sesuatu nggak ke Allah? Jangan-jangan kita nih beribadahnya masih pakai syaratnya kita. Sering nggak Bu kita begini mikir? Saya mau sholat doa biar rezekinya lancar. Bu terlalu jujur sih Bu, ngangguknya gini banget. Saya mau sholat tahajud biar urusan saya lancar. Begitu ya. Saya Masya Allah, sangat Masya Allah, iya. Karena hakikat rezeki mah nggak ada hubungannya dengan ibadah. Orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi, orang di luar Islam itu kan nggak menyembah Allah, tapi dikasih rezeki. Jadi cek lagi nih ibadah kita, apa benar kita sudah memenuhi syarat pertama untuk menjadi qalbun salim yang pertama itu, menjalankan perintahnya tanpa syarat. Kalau ternyata selama ini apa-apa masih pakai syarat, mari banyak beristighfar. Dan istighfarnya jangan salah tempat. Karena kebanyakan selama ini kita istighfar salah tempat loh. Nah, jadi istighfar itu hakikatnya itu kan kitanya yang minta ampun. Kalimatnya astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah kesalahanku, Engkau yang maha agung. Astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah ampuni aku ya Allah, dan terimalah taubatku. Kan berarti kita ya, tapi kita seringnya istighfarnya kita pakai untuk mengomentari keadaan yang kita nggak suka. Ya kan, anak bandel, astagfirullah udah ibu bilangin. Istighfarnya buat siapa Bu? Buat anak. Salah kaprah nggak tuh? Salah. Jadi kalau anak begitu bilangnya Bu, subhanallah, nih anak diciptakan Allah untuk banyak ngasih pahala sama ibu. Subhanallah. Melihat kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, subhanallah. Pakai alhamdulillah ala kulli hal. Istighfarnya buat siapa? Buat kita. Kalau bukan buat diri sendiri, kitanya masih sombong. Jadi kita nggak minta ampun untuk diri, tapi kita meminta untuk Allah mengubah keadaan yang ada saat itu ketika sedang menimpa kita. Jalanan macet, udah macet, panas, berdebu, astagfirullah, ini lama banget sini macet, jalanan udah kayak begini. Istighfar pertamanya Bu, tapi ngocehin keadaan. Padahal kalau istighfar yang benar, begitu istighfar, astagfirullah ya Allah, tolong jaga hati ini ya Allah, jangan sampai menghadapi anak hamba emosi yang keluar ya Allah.
Istighfarnya kan ke kita kan ya. Maka baliknya ke kita, bukan mikirin si anak. Kalau anak mah kontrol kita, bukan bu dia bisa berubah. Nggak bisa, kita nggak bisa ngontrol anak, nggak bisa ngontrol suami untuk berubah kan bu. Kalaupun bisa, itu mah pura-pura di depan kita. Biar nggak ribut sama ibu, biar nggak diomelin ibu. Ya kan? Iya benar. Itu berarti bukan kita yang mengontrol dia, tapi Allah yang mengontrol. Jadi maka fokusnya ke diri kita. Kita mah sekarang PR-nya kita dulu. Kan kita yang mau dapat qalbun salim, maka kita dulu. Yang pertama perbaiki dulu. Apa iya benar selama ini ibadahnya kita itu ibadah tanpa syarat, atau kita sombong minta syarat sama Allah? Maka jangan diniatkan. Jadi kemarin waktu mau ibadah itu apapun bu, mau ibadah apapun bu, kita istighfar gini, ya Allah, satu-satunya ibadah yang ingin hamba lakukan hanya untuk mendapat ridhomu ya Allah. Bukan pengen dapat rezeki, bukan pengen dimudahkan segala urusan. Diniatkannya bukan seperti itu, tapi minta ridhonya Allah. Sama, maka ketika sholat taubat pun sama seperti itu. Karena ya Allah, dengan sholat taubat ini ya Allah, hamba mohon ampun kepadamu ya Allah, dan dengan izinmu ya Allah, maka izinkan ruhnya memaafkanku. Kan dari Allah tuh ya, mintanya kita ke Allah, bukan kita yang ngatur. Kita mau sholat taubat nih, kita di sholat taubatin aja. Nanti kalau sholat taubat dia akhlaknya biar benar. Lah emang kita yang ngatur akhlak orang itu, benar kan? Enggak. Tapi Allah. Maka yang pertama diluruskan, perbaiki dulu ibadah kita semata-mata karena Allah, karena ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan kita yang patuh tanpa syarat. Allah suruhnya sholat duha 2 rakaat, ya udah sholat aja. Allah suruh bangun malam untuk sholat tahajud, udah sholat aja. Allah suruh perbanyak sholawat Nabi, udah sholawat aja. Nanti hasilnya terserah Allah mau dibagikannya kemana di diri kita itu. Ya Allah, saya mau sholawat nih hari ini, hari Jumat 100 kali ya Allah, mudah-mudahan dagangan saya laris, bersyarat. Kita lagi tuh yang ngatur, semuanya bersyarat. Bu, nggak ada salahnya kita minta habis banyak sholawat, kemudian kita berdoa, tapi di awalnya jangan kita yang nyaratin. Itu mah makomnya Allah, itu mah haknya Allah, mau diapa-apain juga haknya Allah, bukan kita. Maka ketika bismillah, ya Allah, saya mau sholat duha hari ini ya Allah, saya mau sholat duha, mau sholat istikharah ya Allah. Apabila ada kebaikan yang hamba lakukan dari sholat duha ini, ada pahala ya Allah, semoga menjadi wasilah Engkau mudahkan urusan hamba hari ini. Engkau mudahkan, Engkau pilihkan hamba hari ini amal terbaik, lingkungan terbaik, pekerjaan terbaik, dan rezeki yang terbaik. Udah gitu. Niat pertamanya kita ke Allahnya dulu. Jadi kalau saya suka ditanya, Bu, itu ada yang ngamalin tau Bu, boleh gak sih Bu kita ngamalin baca Yasin 30 kali, katanya biar ini. Ya baca Yasin kan baik, tapi kembali niatnya di awalnya jangan ngatur Allah untuk apanya. Karena sehakikatnya ketika Allah memudahkan jalan kita, ketika Allah mengabulkan doa kita, itu sebenarnya bisa jadi akumulasi dari banyak kebaikan yang kita lakukan, banyak amal ibadah yang kita lakukan. Jadi karena dia banyak salawat, jadi banyak pahala, insya Allah maka Allah balas kebaikan dengan kebaikan. Ya kan, hal jazau ihsan ilal ihsan. Nggak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Tapi Allah yang berhak menentukan kebaikan seperti apa yang berhak kita terima. Yang kita perlu maka Allah beri, bukan yang kita mau. Kan kalau yang kita maunya banyak kita mah. Udah dapat ini pengen lagi, dapat itu pengen lagi. Maka udah yang pertama, patuh tanpa syarat. Allah perintahkan apa, ikuti. Allah ambil apa yang kita rasa baik dari diri kita, ridho. Nah, kita nggak pernah tahu ya. Kemarin ngobrol sama ibu yang luar biasa ya. Waktu anaknya Milad saya tanya, Bun ini putranya? Iya Bu, anak saya satu-satunya. Oh Masya Allah. Dulu saya sedih waktu anak saya yang 2 dia panggil Allah katanya. Tapi setelah kesini saya
menyadari bahwa rencana Allah itu luar biasa buat saya. Kalau seandainya ketiga anak saya hidup, mungkin saya nggak semampu sekarang menghidupi anak saya. Maka Allah izinkan, saya titipkan kamu satu amanah saja, dan engkau insya Allah bisa mendampinginya, membersamainya menjadi anak yang soleh. Maka dia bisa fokus pada satu anak. Seringkali kita ketika mendapat musibah, kita mah langsung mikirnya, ya Allah kok gini, ya Allah kok begini. Tapi sekarang udah dapat ilmunya ya Bu. Iya insya Allah. Begitu dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal, insya Allah akan ada hikmahnya. Jadi pas saya buka menata hati menuju qalbun salim ini, persis Bu, ada kejadiannya dengan yang Ustadz ceritakan itu dengan kejadian waktu ketika saya haid di Madinah. Jadi kenapa ibadah batin itu lebih utama? Karena ketika batin kita sudah ridho sama Allah, artinya kita ridho pada takdir Allah, itu nanti akan terlahir di ibadah zahir kita. Kan kita sudah ridho sama Allah, sudah ikhlas dengan segala ketentuan yang Allah beri, itu nanti akan terlihat dengan ibadah zahirnya kita. Jadi ketika Allah berikan kamu haid di saat di Madinah, maka yang terucap alhamdulillah ala kulli hal, insyaallah ini yang terbaik. Bukan ya udah jauh-jauh dari sini, entar aja kayak Allah haidnya, kan umroh mahal, udah sampai sini mahal, belum tentu saya tahun depan bisa ke sini lagi. Kita yang ngatur, padahal kita mau qalbun salim, patuh tanpa syarat. Seharusnya lah ketika apapun yang terjadi saya patuh, ya Allah saya ridho, ini pasti yang terbaik menurut Allah. Dan ketika kita ridho, ibadah batin terbaik kita adalah ridho menjemput apapun takdirnya Allah, maka itu pahalanya lebih baik daripada ibadah zahir kita. Ibadah haji, ibadah umroh itu kan zahir ya, kelihatan, dan itu berat kan ya. Tapi justru nilainya lebih tinggi ketika ibadah batin kita itu lebih menerima takdirnya Allah, lebih ridho dengan ketetapannya Allah. Itu lebih tinggi. Itu dalilnya tadi dulu di Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Jadi 88 sebelumnya disebutkan kalau yang hartanya itu padanannya untuk sedekahnya, kalau anak-anak itu berarti istilahnya investasi akhirat kita, terus kemuliaan kita, kebahagiaan kita. Tapi itu nggak ada artinya dibandingkan dengan hati yang bersih. Nah, salah satunya hati yang bersih adalah patuh tanpa syarat tadi. Jadi kalau ibadah jangan menetapkan syarat. Yang kedua apa Bu? Iya, hati yang ikhlas tanpa pamrih dan menjaga niat. Nah ini nih niat nih Bu yang harus kita hati-hati. Jangan sampai niat kita terkotori oleh apa ya Bu? Kan kemarin saya bilang ya, ria, ingin dipuji itu tipis banget di hati kita. Kita udah tahan-tahan juga gitu. Ini misalnya seandainya kajian ini hari Kamis, kemudian nanti ada yang bawa makanan. Biasanya suka ada yang bawa makanan. Ya Bu, ya alhamdulillah juga ada yang bawa. Terima kasih. Nah, terus dibagi-bagian kita nggak makan. Dalam hati udah ditanya, dalam hati udah mikir, ntar ada yang nanya nih, ntar kalau ada yang nanya aku mau bilang aku lagi puasa. Udah itu ya. Ternyata nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya ya, padahal aku udah nggak makan. Gitu. Nggak ada yang nanya gitu. Udah pengen ditanya, Masya Allah. Maka jaga niat. Karena ketika kita nggak menjaga niat, Allah sendiri itu nanti yang akan mendebat di padang mahsyar di hari penghisapan. Jadi ada dalilnya Bu, ada ceritanya ketika jadi ada seorang mujahid yang ikut berperang di jalan Allah. Nah ketika syahid ditanya sama Allah, apa yang menjadi niatanmu untuk ikut berperang? Dijawabnya, saya melakukan ini semua untukmu ya Allah, untuk agamamu. Udah dijawab semua dengan yang jawaban istilahnya kalau di ujian mah nilainya A. Tapi Allah tahu hati kita. Maka kita mabuk jangan ngurusin
apa prasangka orang lain, apa komentar orang lain, karena orang lain mah bukan milik kita, bukan kita yang tahu. Pikirin hati kita, jaga perasaan kita, jaga pikiran kita, karena kita ini miliknya Allah. Kalau pemilik tahu nggak Bu apa-apanya? Tahu kan ya? Kita motor kita salahnya tahu kan ya? Tahu. Misalnya sennya udah rusak yang sebelah kiri, kita udah hafal, jadi kita tahu. Maka Allah lebih tahu hati kita. Jadi maka kazabta, kata Allah, bohong kamu. Kamu ikut berperang karena biar dianggap berjasa. Kamu ikut perang biar dianggap jadi pahlawan. Maka Bu, pertama kali yang masuk neraka itu bukannya pezina, bukan peminum khamar, tapi mujahid yang di dalam hatinya ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang saya banyak istighfar Ibu. Ini yang saya banyak istighfar dan yang saya banyak berpikir dan khawatir ketika saya mau memulai untuk mengadakan kajian kayak gini. Saya khawatirnya karena ada di hadisnya, nanti ada bagian golongan dari orang-orang yang rajin hadir di kajian ilmu, yang rajin mengaji, yang rajin berdakwah, itu nanti akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak menjaga niat. Jadi ketika datang udah lurus Bu niatnya, tapi itu tadi ketika dapat ilmu yang diingat malah untuk menghakimi orang lain. Ketika yang sharing kayak gini Bu ngerasa, jamaahnya banyak nih, berarti gue keren nih, banyak yang datang nih. Coba kalau bukan gue yang ngisi nggak bakalan nih kayak gini rame. Astagfirullah. Jadi menjaga niat itu tipis sekali Bu, hati-hati sekali. Maka setan itu dari segala celah itu akan berusaha meniupkan rasa ujub di diri kita, meniupkan rasa sum'ah di diri kita. Aku mau udah ngaji dong, ngajinya kesana kemari, lu nggak ngaji-ngaji. Makanya sudah nambah ilmu, ngasih taunya udah seperti yang paling bener ya. Kaki tuh kaki di kaos kaki, iya. Udah tahu itu aurat, kenapa nggak pakai kaos kaki? Sambil dilemparin Bu kaos kakinya, suruh pakai kaos kaki. Harus udah benar sendiri, masya Allah. Bu emang, ya masya Allah, mari Bu, ini ngasih contoh jadi nggak sengaja. Kan pernah Bu ada teman yang curhat kayak gitu, saya dilemparin kaos kaki bukun katanya. Masya Allah sampai sebegitunya. Iya, padahal hidayah milik Allah. Bisa jadi kita yang sudah berpakaian syar'i belum tentu ibadah kita lebih baik dari yang berpakaian biasa. Belum tentu. Ibu, kalau orang yang sudah hatinya bersih, Allah jamin dia akan husnul khotimah bagaimanapun dia keadaannya. Karena pernah dikisahkan di suatu masjid di kampung Bu ya, ada bapak-bapak yang sudah berusia sekitar 65 tahun. Itu si bapak kalau dari keilmuan itu biasa-biasa aja, tapi beliau rajin kalau di masjidnya ada kajian tetap ikut duduk. Tapi kalau ngomongin soal ilmu-ilmu yang misalnya tinggi, dia pasti nggak ngerti. Ngomong kayak potoku ya kurang ngerti. Pokoknya dia mah apa yang dikasihkan sama guru dia dengerin. Sholat selalu tepat waktu, selalu di masjid. Setiap sholat itu selalu zikir Bu. Nah ketika habis isya, sesuai dengan kebiasaannya, dia zikir Bu. Nah kalau di kampung kan masjid mah dikunci ya, karena kalau nggak dikunci nanti tromelnya takut hilang, amplifier hilang, jadi harus dikunci. Jadi sama marbotnya tuh gini, Pak jenengan dereng toh Pak, ada tak kunci, aku masih ngantuk ya Pak. Itu sekitar habis itu udah sekitar jam 8:30. Habis si bapak masih nunduk aja sambil megang tasbih Bu. Khawatir nggak kedengar, dicorek lah. Begitu dicorek, jatuh. Kan masya Allah ya, Allah pilihkan meninggalnya dalam keadaan Bu, kalau pegang tasbih nggak mungkin kan dia mikirin dan ngomong yang lain kan. Dia pasti sedang menyebut asma Allah sesuai kebiasaannya. Maka kita jangan pernah melihat penampilan seseorang, karena yang tahu adalah Allah. Bisa jadi si bapak itu bersih hatinya. Karena salah satu indikator bersih hati itu Allah izinkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
husnul khotimah. Jadi Bu, kalau hati mah nggak bisa kita rekayasa. Dia mah Bu, orangnya walaupun cerewet, walaupun kasar, ngomongnya nyelekit, tapi hatinya baik. Ya nggak bisa. Hati baik akan tercermin pada akhlak yang baik. Nggak ada Bu orang hatinya baik kalau ngomong kayak begitu aja pamerin, aku juga bisa kan gitu. Nggak ada. Udah pantas belum? Menjiwai katanya saya. Kan kadang-kadang seperti itu ya Bu ya, suka mencari pembenaran gitu. Suka mencari pembenaran ya. Saya juga ada yang saya sudah berusaha. Ada orang curhat tentang seseorang yang menurut dia, saya kalau deket dia nggak nyaman gini-gini nih curhatnya. Tapi insya Allah dia sebenarnya baik Bu. Tapi kan kata ibu kalau hatinya baik, luarnya juga baik. Aduh kemakan juga saya. Doain aja Bu, doain aja. Maka banyak-banyak berdoa ya. Tentang teman-teman yang mungkin hidayahnya belum sampai untuk memperbaiki akhlak sesuai dengan memperbaiki hati dulu ya Bu. Jadi soal banyak menjaga niat, soal menjaga niat tadi ya Bu. Maka saya sering sekali kan bilang ya Bu, kalau mau berangkat ngaji niatnya karena Allah, bukan niat kalau nggak disamper nggak berangkat. Kalau kita niat kuat, Allah beri jalan. Ya kalau beri jalan, motor nggak ada, ternyata ada yang nawarin, teh mau ngaji nggak teh? Tapi nggak ada motor nih, yaudah aku jemput. Tuh, kan ya, kalau niat kita kuat, insya Allah ada jalan. Kalau nggak ada yang jemput, insya Allah ada Gojek. Sebenarnya gitu Bu, sekuat apa niat kita untuk mendekat kepada Allah, maka akan ada peluang. Tapi kalau niat kitanya itu masih lemah, itu nanti yang menang setannya Bu. Udahlah nggak usah datang, di buku mah ada rekamannya ini, nanti lihat rekaman. Beda ya Bu, feel-nya. Datang duduk dengan lihat rekaman, apalagi kalau lihat rekaman sambil bikin nasi goreng, nggak dapet feel. Iya, saya mau ngomong capek Bu di situ di YouTube, ibu mau bikin nasi goreng. Untung saya nggak kecium bau terasinya, kalau kecium saya di rekaman bersin. Tapi ada teman juga yang bilang, saya bisa bukan dapat feel-nya karena saya fokus. Nah kalau fokus bisa ke bawah, karena bisa kebayang ya Bu. Jadi waktu berdoa nangis saya juga bisa ikut nangis. Saya alhamdulillah. Maka adab menuntut ilmu itu walaupun online tetap dipakai. Jadi nanti dapat. Jadi kalau saya seringnya kan saya sering bilang gitu kata anak-anak, ya ibu mah kalau ayah dinas luar suka selingkuh sama ustadz karena ditemenin ustadz buat tidurnya. Jadi si ustadz ngomong saya lama-lama tidur. Pengantar tidur saya selain murotal juga ceramah-ceramah ustadz. Tapi besok paginya saya akan ulang kembali. Ulangnya baru yang serius sambil nyetin materi. Jadi seperti itu. Karena apa keutamaan bermajelis ilmu offline kayak gini, kayak kemarin kan ya dibilangnya Bu, lebih banyak keutamaannya. Kita bisa silaturahmi, dapat pahala untuk menggugurkan dosa-dosa kita ketika bersalaman, dan insya Allah doa-doa kita disampaikan langsung oleh malaikat karena kita ini ditemani sama malaikat. Nanti disebut-sebut sama Allah, ini loh hambaku yang memakmurkan majelis-majelis surga di dunia, insya Allah. Nanti kita di sana pun di akhirat nanti mudah-mudahan bisa bermajelis ilmu di surga, kita bertetangga di surga. Nanti bisa jadi ibu mah kaplingnya lebih bagus, kapling tipe 75, mungkin saya 21. Karena bisa jadi ibu hatinya lebih bersih dari saya. Saya mah masih banyak belajar, masih banyak. Kita sama-sama saling mengingatkan ya Bu di sini. Nah, yang ketiga, qalbun salim itu hati yang tidak punya hasad, hati yang bersih. Nah, hati ini yang akan dicintai Allah, yang akan dimudahkan Allah untuk menggapai husnul khotimah. Nah, kemarin diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad sedang ngobrol ya Bu di Masjid Nabawi dengan para sahabatnya, Nabi sempat bilang ya Bu, kata Nabi apa? Ya nih, sebentar lagi akan lewat ahli surga. Sahabat-sahabat yang lain nungguin siapa kira-kira yang akan datang. Ternyata ada dari laki-laki Ansor datang dengan jenggot basah,
habis wudhu dan tangan kirinya menenteng sandal. Dia datang duduk di majelisnya Nabi. Habis itu udah Nabi diem aja bu, nggak langsung nunjukin gini, itu dia nanti ahli surga. Karena kalau ditunjukin gitu khawatirnya kayak kita nih bu, misalnya udah tahu iya siapa-siapanya yang jadi ahli surga, ntar jadi udahlah nggak usah datang, gue udah dijamin surga ini. Gue udah dijamin surga. Dan habis itu nggak dibahas lagi sama Rasul, melanjutkan lagi sharingnya Rasul dengan sahabat-sahabat. Besoknya berulang lagi, ketika sedang ada taklim seperti ini, Rasul bilang sebentar, lihat sebentar lagi akan datang penghuni surga. Ditungguin lagi, siapa lagi nih, kemarin udah ada satu kok masih ada lagi. Ternyata orang yang sama. Itu sampai 3 kali berturut-turut Nabi bilang gitu, dan Nabi nggak menjelaskan kenapa orang itu jadi ahli surga. Maka salah seorang sahabat Nabi itu minta izin sama Rasul untuk bisa cari tahu amal ibadah apa yang dilakukan orang itu kok sampai dia bisa dijamin oleh Nabi akan menjadi penduduk surga. Terus dia minta izin ke orang Ansor itu untuk menginap bareng 3 hari. Menginaplah dia di sana. Ditunggu bu, malamnya dia lihat dia nggak tahajud bu, dia mah tahajud. Si sahabat Nabi yang nginap ini tahajud, si orang Ansor itu nggak tahajud. Malam kedua juga begitu, sholatnya standar, sholat wajib, rawatib mungkin ya. Sholat tahajudnya sesekali, nggak seperti dia yang banyak. Kuncinya ketika hari terakhir dia bilang nih, ya Abdullah, aku heran sama Rasul, engkau sampai disebut 3 kali menjadi penghuni surga. Padahal ketika aku lihat ibadahmu biasa-biasa aja. Tapi Rasul menjamin bahwa engkau akan menjadi penduduk surga. Rahasia apa sebenarnya yang engkau sembunyikan? Gak ada rahasia apa-apa, seperti yang engkau lihat ibadahku ya seperti ini. Bahkan mungkin lebih baik ibadah zahirmu daripada aku. Ya udah, kalau nggak mau ngasih tahu saya pulang aja. Pulang bu, tapi begitu beberapa langkah dipanggil lagi sama si sahabat Ansor ini. Ketahuilah saudaraku bahwa sesungguhnya aku tidak pernah punya rasa iri dan dengki kepada kebaikan yang orang lain Allah berikan. Aku tidak pernah merasa sakit hati atas apapun yang orang katakan kepadaku. Aku ridho atas apapun yang Allah takdirkan untukku. Jadi ia menghalalkan orang lain menghujat dirinya jika itu bisa membersihkan hatinya. Terus sampai sebegitunya bu. Maka udah jadi ketahuan ternyata dia punya hati yang bersih, gak punya prasangka apa-apapun kepada orang lain. Jadi maka kalau orang lain dapat kebaikan, gak ada hasad di dirinya. Dia gak menghujat Allah, kenapa dia yang baik, yang dapat rezeki banyak padahal aku yang kerja keras ya Allah. Atau juga nggak menyepelekan, misalnya tetangga kita bu, suaminya padahal cuma golongan 2, tiba-tiba pulang bawa mobil, paling juga ngeridit, gaya itu mah. Hati-hati. Dia sahabat Ansor itu senang ketika orang lain mendapatkan kebaikan dari Allah. Dia ridho ketika dia mendapatkan kesulitan dari Allah, musibah dari Allah. Jadi hatinya bersih. Ya Allah, izinkan ya Allah, izinkan hati ini bisa tertata, bisa terjaga untuk bisa sama-sama membersihkan hati. Sedikit aja bu, sedikit aja dari hal-hal yang kita tidak terima, itu bisa jadi sebenarnya kita sedang menggugat Allah. Nggak terima dengan keadaan kita, itu bisa jadi kita sedang menggugat Allah. Anak kita yang nakal, suami kita yang banyak sekali beri pahala ke kita, mertua kita yang banyak memberikan ujian kesabaran ke kita, kemudian kita banyak mengeluh, itu hakikatnya kita sedang menghujat Allah. Maka hati-hati. Katanya kita pengen husnul khotimah. Kita mah berdoa ya bu, di akhir sujud kita sering sekali Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni
taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Maka Bu, ketika kita nih udah belajar menata hati gini ya Bu, mikir ke kita nih Bu, setiap kali kita mau melakukan sesuatu, setiap kali kita mau ngomong, mau melakukan sesuatu kepada anak kita, kepada suami kita, kepada mertua kita, kepada orang tua kita, mikirnya gini Bu, setelah saya melakukan itu kemudian saya mati, bagaimana? Ya kan ya, kita nggak pernah tahu kita diwafatkan akan dalam kondisi seperti apa. Maka ke orang tua Bu, seperti apapun orang tua kita, jangan sakiti hatinya, banyakin sabar. Seperti apapun suami kita, banyakin sabar kita. Kita berharap Bu, ketika kita dalam kondisi sabar, ketika misalnya suami kita KDRT atau suami kita kenapa-napa Bu, kita berharap ketika kita dalam kondisi sabar, bisa jadi Allah wafatkan ketika kita dalam kondisi sabar. Bisa jadi ketika kita dalam kondisi sabar merawat orang tua kita yang sudah sembuh, kita diwafatkan. Maka berapa banyak ya Bu cerita indah suami istri, istrinya yang sakit-sakitan, suaminya yang merawat ya Bu. Yang meninggal duluan siapa? Suaminya. Masya Allah tuh. Dan itu apa Bu? Itu karunia dari Allah ketika dia ridho menjadi perawat buat pasangannya, Allah panggil. Kalau kita nih Bu, yang di sampingnya selama ini ngerasa gini ya Bu, kok Allah nggak adil banget sih? Justru orang yang menjadi tempat bergantung saya ketika saya sakit, justru orang yang baik selama ini kok kenapa dipanggil sama Allah? Allah wafatkan, padahal saya sedang cinta-cintanya. Padahal di balik itu hikmahnya adalah ya Bu, Allah wafatkan orang yang engkau cintai dalam keadaan engkau mengenangnya dia dalam keadaan baik. Ya kan ya? Iya, Masya Allah tuh Bu. Jadi kalau kita nih Bu, melepas kemelekatan kita, suami kita baik banget, terus lagi kita cinta-cintanya, terus Allah panggil, ternyata itu hikmahnya Bu. Allah izinkan kita mengingat ingatan terakhir kita kepada pasangan kita dalam keadaan baik. Maka insya Allah itu menjadi wasilah kebaikan dia nanti di surga nanti. Mudah-mudahan seperti itu ya Bu. Orang tua kita pun seperti itu. Maka Ibu, dalam upaya mempunyai hati yang bersih dan jauh dari hasad, saya baru praktekin beberapa hari Bu. Dan itu insya Allah bisa ini Bu, bisa ikut jadi ikut melapangkan dan membersihkan hati. Ibu sekarang coba minimal 1 hari doain orang lain 20 orang. Ya, banyak amat ya. Ternyata kalau diruntut cuma sedikit Bu. Karena karena kita mikirnya masih rancu, random. Sekarang dimulai dari keluarga inti dulu. Jadi doainnya bukan habis sholat Bu, tapi di dalam sholat. Kan doa terbaik itu di dalam sholat. Tapi jangan ngucap, di dalam hati. Jadi gimana caranya biar runut? Ibu doain orang baik yang itu cuma tetangga maupun tukang gojek anak kita, doain. Bu jangan pelit, timbang doa aja pelit. Doanya buat diri sendiri melulu. Padahal ketika kita mendoakan orang lain, ada malaikat yang bilang apa Bu? Untukmu pun demikian. Jadi kita dapat doa yang kita doain buat orang lain Bu. Maka mulai dari kemarin tuh Bu, saya runut Bu dari ujung sana Bu. Dia Al-Fatihah itu Bu, saya sebut namanya Bu dalam hati, ya Allah. Namanya di ujung sana Ibu ada Ibu Una. Jadi ihdinas siratal mustaqim dalam hati saya, ya Allah. Mudahkan segala urusan Ibu Una ya Allah beserta suaminya. Berkahi rumah tangganya ya Allah. Mudahkan segala urusannya, jadikan anaknya anak yang soleh dan solehah ya Allah. Tuh, 1 orang ya Bu, udah selesai. Allahu Akbar, di dalam ruku pindah lagi ke rumah yang 1. Itu habis Bu, 1 RW kita doain, dan 1 RW doanya balik ke kita. Tuh ya, Masya Allah. Kan kelihatannya kayaknya kok banyak amat, sedikit Bu.
dari tetangga Bu. Nah, kalau udah dari kalau tetangga kan belakangan, sekarang dari keluarga inti dulu ya. Dari pihak suami, sebutin dari kakaknya. Kita kesel banget sama kakak ipar kita misalnya Bu. Udah mah koret, tapi papa merwae katanya. Nggak ngajak-ngajak. Kalau dari mana-mana nggak pernah ngasih oleh-oleh. Daripada kita capek ya Bu mikirin gitu, bawa dalam doa di salat Bu. Ya Allah, berikan keluarga Mas Rianto kemuliaan ya Allah. Berkahi rumah tangganya ya Allah. Berikan selalu hidayah kepadanya ya Allah. Udah, sholat lagi. Kalau nama yang kita sebut sedang sakit, doakan sakitnya biar sembuh. Terus Bu, nanti lama-lama kan banyak tuh ya. Nggak sadar sehari bisa 100 orang Bu. Dalam satu kali sholat aja bisa 20 orang. Pindah sampai ke ujung sana. Oh ternyata nanti jadi nggak khusyuk dong Bu. Justru malah khusyuk. Kalau menurut saya itu justru malah khusyuk. Karena kan sholat mah isinya doa. Doanya fokus sama yang mau kita doakan. Jadi bukan lagi kita mikirin hari ini masak apa ya. Oh iya di kulkas ada telur, ntar direbus aja. Samiallahu liman hamidah, ada kecap, ada bawang bombay. Allahu akbar. Begitu salam jadi telur bumbu kecap. Iya. Jadinya begitu, bukan doa isinya. Maka sekarang nih salah satu kunci untuk membersihkan hati, untuk melapangkan hati, untuk kita meraih sholat khusyuk dan punya rasa, banyak doakan orang lain. Masa ngedoain orang lain, orang rumah tangga saya aja lagi begini, hati saya aja lagi begini. Kan dengan banyak mendoakan orang lain, malaikat balik mendoakan kita. Kalau kita menunu yang didoain, kita anak, suami, bapak, ibu, udah itu aja. Kapan kita berbuat baik kepada orang lain yang kebaikannya itu untuk kita juga. Nah, begitu kan Bu? Kan saya sering bilang sebenarnya saya pencuri doa. Iya, saya ngedoain kalian, Bu, saya sebut Bu, setiap ada yang curhat saya sebut dalam doa. Jadi bisa jadi doa dari orang lain itu yang menjadi pengabulan doa. Kita nggak tahu kan dari yang mana. Nah, ketika kebaikan itu terjadi lewat wasilah doa kita, nanti insya Allah suatu saat doa yang kita lantunkan orang itu akan terjadi kepada kita. Ya Bu, mulai sekarang kumpulin Bu nama-nama yang mau didoakan. Bahkan orang yang menyakiti kita, bahkan orang yang menurut kita zolim sama kita, justru itu lebih sering kita doain biar hati kita lega. Jadi istighfar buat kitanya apa Bu? Ya Allah, angkat prasangka buruk ini terhadap orang itu ya Allah. Ya Allah, hamba ridho Engkau hadirkan orang itu untuk menjadi pembelajaran buat hamba ya Allah. Kalau di twin emosi mah pengennya ketemu orangnya gitu ya. Tapi jadinya apa? Jadinya kesel ya Bu. Iya, kesel. Walaupun udah meninggal sebut namanya, biar kita ridho, biar kita plong hatinya. Doakan dan ingat-ingat banyak kebaikannya, bukan keburukannya. Tapi ingat banyak kebaikan. Tapi baiknya cuma sedikit, yang sedikit itu yang diingat. Jangan kita korek-korek keburukannya, yang sedikit. Ceritakan ke orang lain kebaikannya. Nah itu Bu, salah satu penggugur gibah kita ke orang lain, itu sering-sering ngomongin kebaikan orang yang sering kita gibahin. Kan kalau kita minta maaf ke orang yang kita gibahin, nanti dia jadi tahu ya. Ya Oma, maaf ya Oma, kemarin saya ngomongin Oma ke Mbak Dewi. Saya bilang ke Oma, katanya mau Oma sekarang mah biarpun senam tapi tetap cabi. Jadi Omanya jadi marah jadinya. Dia benar bilang gitu. Tapi sering-sering kita ngomong kebaikan orang yang kita gibahi. Mama Masya Allah sama suami teh hormat banget. Dia mah Masya Allah tuh sama cucu sayang dia mah. Walaupun misalnya kita tahu keburukan orang itu, tapi kita yang ngomongin kebaikan. Jadi insya Allah bisa. Kan kita lagi belajar menata hati ya. Yang bikin nggak bisa itu karena masih ada kesombongan di hati kita. Kita merasa kita masih lebih baik dari orang lain. Itu aja Bu yang diutak-utak sama setan. Kamu tuh lebih baik dari dia, kamu tuh udah sering ngaji,
kamu tuh lebih kaya, kamu tuh lebih ini, dia mah apaan, ngapain temenan sama dia tuh, setan gitu terus. Maka kita nggak mau ngerangkul dia, maka kita nggak mau memaklumi dia. Kan kata Ali bin Abi Thalib apa Bu? Berikan 70 alasan untuk saudaramu agar kita tetap berprasangka baik. Jadi misalnya nih, udah biasa kajian, dia sekarang nggak kajian, yang keluar kita prasangka baik. Oh mungkin lagi ada suaminya jadi nggak bisa keluar rumah. Oh mungkin motornya lagi mogok. Oh mungkin sedang tidak enak badan. Jadi dia mah kalau nggak aku yang jemput, dia mah nggak datang kajian Bu. Nah, mulai lagi dah kayak gitu. Maka hati-hati, dia hati-hati dengan sombong yang enggak keciri. Kalau sombong ada alarmnya mah enak ya kita ya. Misalnya hati udah mau sombong terus bunyi teret, wah jangan sombong. Cuma masalahnya yang harus ngerem kita sendiri. Dan kitanya masih sering tarik sama setan. Setannya jangan lihat saya Bu. Yang keempat, hati yang bergegas dalam kebaikan. Ciri-ciri, salah satu ciri qalbun salim, hati yang bergegas dalam kebaikan itu artinya gini Bu. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, kita nggak usah nunggu kesempatan berikutnya. Udah apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Nggak bisa pakai harta, pakai tenaga. Nggak bisa pakai tenaga, pakai doa. Selemah-lemahnya iman tuh pakai doa ya Bu ya. Iya. Jadi kalau nggak bisa bantu, jangan ngeritik. Kebanyakan mah udah nggak bisa bantu, tapi ngeritik ya. Iya Maido katanya tuh. Udah nggak bisa bantu tapi Maido. Teh, saya besok mau nyunatin. Alhamdulillah nih mau ngundang 400 orang, tapi saya punya modalnya cuma 10 juta. Kita bikin apa ya Teh? Ya Allah, duit 10 juta aja mau ngundang 400 orang, mau disuguhin sukro. Borong bantuin malah Maido katanya ya. Masalah. Yang penting mah sukro sepabrik. Tapi kan kebagian 400 orang. 400 orangnya di mana? Itu Teh mau ke Yayasan Yatim Piatu. Oh, alhamdulillah. Tuh, coba kalau nggak tabayun ya, kita mau udah gitu aja. Yang 400 orang 10 juta. Oh ya alhamdulillah. Udah aja atau diserahin kira-kira keperluannya apa di tempat yatim piatu itu. Kalau misalnya mau makanan, mungkin mereka bisa ditambahin sebagai apanya, dibagi berapa hari gitu. Yang penting udah diserahin. Udah nih niatnya karena ikhlas memberi. Jangan mengharapkan pamrih, jangan juga habis memberi. Tapi doain ya, saya udah ngasih 10 juta. Jadi anak-anak yatimnya harus doain saya, doain biar berkah, biar anaknya pinter ya, pakai syarat lagi. Ya. Jadi makanya kadang saya suka gini juga Bu, suka nggak enak kalau gini, bukan saya mau titip ini ya. Terus ini tolong doain, namanya disebutin kayak gini. Oh iya Bu, insyaallah. Ya, saya sambil terima saya doakan. Padahal ada hadisnya yang menyebutkan bahwa kalau sedekah jangan minta didoakan. Jangan ya. Jadi Bu, dengan kita bersedekah saja Allah sudah balas banyak kebaikan. Kalau Ibu mau minta didoakan, apa tadi kuncinya? Banyak doain. Kita aja yang banyak ngedoain Bu. Jangan kita nyuruh-nyuruh doain gua kek. Lu mah gak mau doain gua, makanya susah-susah nih. Gak bisa-bisa juga lu gak mau doain sih. Udah minta, mau doain yang pakai kayak begitu. Jadi gak ikhlas yang minta doain gua kek. Tapi kalau minta doa sama orang tua, sama orang soleh boleh, tapi bukan dengan lantaran sedekah ya Bu. Jadi nanti khawatirnya dia cuma karena sedekah aja, jadi minta doa gitu. Kalau sedekah itu terserah yang diberi mau mendoakan atau enggak. Pokoknya kan kita sudah lillahi ta'ala, bersedekah karena Allah, bukan karena syaratnya harus didoain. Didoain sama anak yatim, nanti videoin ya pas waktu nyebut nama itu almarhum kan ada yang begitu. Insya Allah mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah dan benar-benar murni sedekahnya karena Allah, bukan lagi karena berharap. Karena nanti khawatirnya gini Bu,
Jadi punya pikiran, nih kita mah bisa berhasil karena kita sedekah ke anak yatim. Padahal emang itu Bu yang bikin berhasil? Bukan, kita udah belajar ya. Karena Allah kasih kita kesempatan untuk berhasil saat itu, bukan karena sedekah kita. Apa sih? Oh nggak apa-apa itu, kan kita yang berdoa, bukan kita minta doa. Iya. Ya. Boleh, insya Allah boleh. Itu jadi wasilah. Kalau di pelajaran PPA yang pertama namanya meluaskan niat. Jadi niat kita ketika berbuat baik, kita banyak meluaskan niatnya itu. Selain kepada Allah, tapi niatnya sebagai wasilah kebaikan. Kebaikan buat kita, kebaikan buat saudara kita boleh. Kan beda dengan kalau kita memberi sedekah, sambil ngasih sedekah kita minta doa, itu beda. Tapi kalau kita bersedekah, tapi kita, ya Allah semoga dengan sedekah ini ya Allah Engkau ampuni dosaku ya Allah, Engkau mudahkan urusanku ya Allah, itu boleh. Misalnya seperti itu. Kalau gini Bu, Bismillah semoga Allah ridho. Ya alhamdulillah itu boleh insya Allah. Kalau Allah udah ridho apa sih yang nggak dikasih? Itu kan istilahnya gitu ya. Kan kalau orang udah cinta kadang-kadang belum minta aja udah dikasih. Kan sama ayang beb juga gitu ya Bu. Kayaknya si cinta nih pakai jilbab nggak ganti-ganti, kalau nggak hitam, biru, putih, coklat itu ya. Akhirnya besok pulang kerja dibeliin lah warna pink Fanta. Habis papa lihat nggak ganti-ganti jilbabnya tuh, masalah ya kalau udah cinta kan seperti itu. Mau pergi kemana udah disiapin, nah, nih motornya udah dilap sama kakek nih, tinggal berangkat tuh, insyaallah kalau udah cinta waduh. Kan seperti itu kita harapannya jatuh ridhonya Allah kepada kita, bukan yang lain. Tadi kan patuhnya tanpa syarat, biar Allah ridho sama kita. Kemudian yang kelima, hati yang mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Emang ada Bu kita yang enggak mencintai apa yang dicintai Allah? Ada. Apalagi kalau zaman ini ya Bu, kalau zaman politik ya Bu. Jadi padahal Allah bilang jangan kalau kita menggunjing orang lain sama seperti kita memakan bangkai saudaranya. Tapi kalau sudah masuk ranah politik Bu, kita umbar semua kejelekan orang yang jadi musuh politik kita ya Bu. Kadang saya sampai merinding Bu. Padahal mah udah aja perangnya perang kebaikan ya, dia baiknya apa, ini baiknya apa. Ini mah enggak, yang satu yang diungkit saling jeleknya. Bahkan sampai timbul fitnah. Itu sampai apa Bu? Menghalalkan apa yang diharamkan Allah demi tercapai apa keinginannya. Padahal nanti Bu, orang yang menjelek-jelekan pimpinan yang dia istilahnya dia dukung, itu juga nggak bisa nolong dia di akhirat, rugi kitanya. Maka Bu, nanti nih Bu, kalau di musim pemilu nanti udah mulai ya Bu, kalau ada postingan atau apa yang bikin kita panas ya Bu, Masuk grup. jangan dibaca mendingan. Begitu datang jangan dilihat, jangan dibaca, khawatir kita terbawa. Tapi nanti kita nggak punya sikap. Justru itu sikap kita. Sikap kita udah punya pilihan, kita udah bismillahirrahmanirrahim, ya Allah semoga apa yang hamba pilih hari ini Engkau izinkan, Engkau tolong orang ini ya Allah untuk amanah menjalankan tugasnya ya Allah. Udah kan itu aja ya. Kita misalnya mau pilihnya Pak A, sementara lawan yang di sono mengagung-agungkan Pak B, ya udah itu mah haknya dia. Maka kita jangan terbawa. Nanti kalau itu jangan dibaca. Ntar bahas Bu, sampai suka panas kuping saya. Duduk di mana itu ngebahas yang satu ngejelek-jelekin ini yang ini. Terus saya colek, dapat gaji berapa buat ngejelek-jelekin? Ya tapi kan ini udah yakin nanti di akhirat bisa nolongin dirimu. Yang ada kita malah dosa ngomongin orang lain. Yang ada malah dosa. Ibu boleh Bu punya sikap, tapi jangan nambah-nambahin dosa kita. Jangan kepedean kita. Kurang dosa ya Bu ya. Kan saya kurang dosa nih, jadi saya mau ngomongin dia. Pede banget Allah. Udah ada istilah baru tuh, kurang dosa.
Selalu kurang dosa ya Allah. Hati-hati Bu, kadang tersamarkan Bu ngomongnya. Ini suka tergelincir gitu Bu ya. Kita udah berusaha nih ya. Ingat jangan nanti ngomongin orang, ingat jangan ngomongin orang. Hari pertama udah berhasil, udah diem tuh Bu. Nah hari kedua, emang iya? Udah mulai emang iya tuh. Akhirnya kan ngedengerin juga tuh apa yang kita saja. Ntar hari ketiga kumpul lagi, makin panas gini-gini. Oh gitu ternyata, pantesan. Udah mulai pantesan. Akhirnya kita keluar ikut. Maka ada Ustadz yang bilang gini Bu, ketika dirimu berkumpul dengan 5 orang soleh, maka engkau menjadi orang soleh yang keenam. Ketika engkau berkumpul dengan orang bodoh, engkau menjadi orang bodoh yang keenam. Engkau berkumpul dengan 5 orang baik, maka engkau akan menjadi orang baik yang keenam. Itu artinya apa Bu? Circle pertemanan menentukan kita nanti. Maka hati-hati dalam memilih pertemanan. Udah seumur gini mah Bu, kayaknya udah mulai mengecil ya Bu circle-nya ya. Eta deui katanya Bu. Kayak ketemu kajian ketemunya Mbak Susi, ketemunya Oma, ketemunya itu lagi. Karena circle-nya itu aja. Ketemu Mbak Yuni lagi katanya tuh, Masya Allah. Jadi circle-nya jadi seperti itu ya. Circle-nya makin mengecil jadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa Bu, itu insya Allah Allah pilihkan yang satu visi misi dengan kita dah insya Allah ya Bu ya. Jadi bukan berarti kita nggak mau berteman dengan orang-orang lain, tapi memang sudah sepantasnya kita menyaring. Karena yang bisa menjaga keselamatan akhirat kita siapa Bu? Kita sendiri, diri sendiri. Maka bersama-samalah kita berusaha mencari orang-orang yang bisa sama-sama menjaga hati kita. Jadi yang bisa kalau sama-sama lagi ngobrol doang nih Bu, tapi ngobrolnya itu ada manfaatnya, bukan lagi ngobrolin kejelekan orang lain. Kejelekan yang ada di situ aja Bu, misalnya berlima, satu orang ngomongin dirinya sendiri, itu jadi bahasan kita untuk memperbaiki. Itu nggak apa-apa karena kan di lingkupnya sendiri. Jadi bukan kita berlima tapi ngomongin orang yang keenam. Itu jadi bahan gibah ya kayak gitu. Walaupun yang diomongin itu artis, yang diomongin itu ustadz ya misalnya ya Bu. Tapi kalau yang diomongin kebaikan, insya Allah itu menjadi pembelajaran buat kita. Tapi kadang-kadang lumrahnya manusia, ketika banyak kebaikan yang beredar, tetap dicari celahnya untuk mencari kesalahan. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, menjaga hati itu bukan perkara mudah, karena dalam ibadah itu ada 2 kategori ibadah. Yang pertama ibadah zahir, yang kedua ibadah batin. Nah, ibadah zahir ini yang kelihatan oleh kita. Jadi sholat kita, haji kita, datang ke majelis taklim kita, itu merupakan ibadah zahir, ibadah yang kelihatan. Tapi yang menjadi pondasinya dan yang diterima oleh Allah pertama kali adalah ibadah batin. Justru ibadah batin. Maka ada hadis yang menyebutkan ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi sholatnya tidak diterima. Ada ya begitu. Karena hatinya ketika sholat tidak connecting dengan Allah. Dia nggak nemuin rasa ketika sholat. Hatinya ketika sholat bisa jadi itu kemana-mana. Cuma raganya aja, cuma ibadah zahirnya aja. Sama ketika berperang juga Bu. Orang-orang yang berangkat ke Palestina itu kan perjuangan berat ya Bu. Tapi maka harus dijaga niatnya, harus dijaga hatinya. Dia berangkat itu karena mencari ridho Allah, karena lillahi ta'ala, atau karena pengen diliput televisi, pengen namanya terkenal. Itu makanya hati-hati. Kan ibadah jihad di jalan Allah itu justru ibadah terberat. Karena nggak ada ya Bu orang perang ditemenin sama istrinya, nggak ada ya. Jadi misalnya mau nembak itu saking tegangnya keringetan, istrinya bagian ngelapin pakai tisu. Saking setianya nggak ada.
ibadah perang itu terberat Bu, karena harus meninggalkan anak, meninggalkan istri. Itu makanya luar biasa ya, abri-abri yang ditugaskan, TNI yang ditugaskan itu luar biasa. Taruhannya adalah nyawa. Maka menjadi syahid ketika dia memperbaiki niat, menjaga niat agar kabul. Sama seperti kita nih ibu-ibu, menjaga niat kita ketika kita mendidik anak kita yang amanah dari Allah. Apakah itu menjadi ladang pahala buat kita atau jangan-jangan jadi mudarat buat kita. Ya kan sekarang mah udah nggak musim lagi ya Bu, kita udah punya ilmunya, nggak musim lagi apa-apa marah ke anak, nggak musim lagi apa-apa kesel ke orang tua, udah nggak musim lagi apa-apa banyak curiga dan banyak marah ke suami, udah nggak musim. Kita udah belajar melepas kemelekatan, kita udah belajar berdamai dengan takdir, kita udah belajar berdamai dengan masalah, tinggal prakteknya. Maka yang terberat adalah praktek. Betul. Kalau nggak lulus akan diremet terus ya. Kalau diremet berarti Allah cinta biar kita nanti lulusnya cum laude. Iya, insya Allah lulusnya cum laude. Jadi lulus yang benar-benar lulus, nanti nggak diremet lagi. Ujiannya udah grade-nya, levelnya tinggi lagi. Iya insya Allah. Maka kalau masih ada masalah, flashback ke diri kita. Berarti kita belum bisa lulus di masalah ini. Perbaiki lagi niat kita, perbaiki lagi hati kita. Jangan-jangan ada yang salah dengan penyikapan saya terhadap masalah ini. Padahal kalau ada masalah kita fokusnya ke apa Bu? Solusi, proses, dan fokus pada apa yang bisa kita kontrol, bukan apa yang Allah kontrol. Itu aja. Nah, sesuai janji saya nggak pakai nangis kan? Tapi ada tadi untuk yang nangis. Ada yang nangis juga. Iya masa. Insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini ada hikmahnya dan bisa menjadi wasilah. Cepat amat ya Bu? Iya. Masa sih? Udah sejam itu Bu. Oh. Nah, nanti insya Allah sambil tanya jawab. Kalau sambil tanya jawab juga insya Allah jadi ada ini ya Bu. Biasanya bisa juga jadi pembelajaran dari masalah-masalah sahabat-sahabat kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, janji kemarin itu hari ini kita ta'aruf. Karena tak kenal maka tak ta'aruf. Ta'aruf dulu, maka tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka ta'aruf. Karena kalau udah ta'aruf insya Allah jadi sayang. Biar nanti kalau bertemu nggak cuma hey, tapi namanya lupa. Dan jangan curang. Kalau saya nanti semua mau udah pada tahu ini buku nih ya. Yang giliran saya ngapalin, udah gitu sekarang alhamdulillah datang baru lagi nggak hafal saya. Kenapa hari ini kita taruh? Karena kita akan melepas emosi negatif kita, akan mendoakan kanan kiri kita, sahabat-sahabat kita yang doanya nih di majelis ilmu mudah-mudahan langsung kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah. Yang doanya nanti doa terbaik kepada sahabat-sahabat kita nanti. Jadi makanya biar nanti bisa disebut temannya, ya Allah, ini sahabat hamba ya Allah, ini Ibu Amel ya Allah, berikan kemudahan kepadanya ya Allah, berkahi segala langkahnya ya Allah, muliakan hidupnya ya Allah, jaga ia dari segala mara bahaya ya Allah. Jadi disebut nanti kalau peluk temannya ya Bu ya, sebut namanya. Jadi yang terdekat dulu boleh saling kenalan. Atau berdiri deh Bu, biar saya juga tahu ya Bu, dari Bu Dia. Berdiri apa duduk aja? Duduk aja ya, kasihan ya dengkulnya ya. Ya, kasihan dengkulnya. Ya suaranya tapi agak keras ya. Sebutnya nama dan dari mana aja. Jadi nggak usah tanggal lahir, ntar minta kado. Biar diingetin gitu ya. Iya. Jadi yang mau ngelihat aja yang berdiri gitu. Berdiri aja Bu Dia katanya. Pelan-pelan ditungguin sama kita. Kita sampai jam 12 sampai azan gitu nanti. Udah kelihatan belum? Ayo Bu, air minumnya dioper boleh. Nama saya Dia,
berdua di mana Bu? Banyak. Kalasan Raya. Ibu Diah dari Kalasan Raya. Diingat-ingat ya Bu, Bu Diah. Iya. Sebelahnya Bu Diah. Ayo. Ayo jangan berisik Bu, biar kedengeran. Waalaikumsalam. Nggak kelihatan katanya Bu. Berdiri Bu, wajah cantiknya nggak kelihatan. Ibu Siti Konita, dipanggilnya apa Bu? Oh, Upi panggilnya. Ya Bu Upi aja, panggilan aja, nama panggilannya apa Pak? Oh, panggilan aja. Kalau sesuai KTP rada ribet ya. Jadi panggilan Bu Upi dari Ciliwung ya, Ciliwung Raya. Ayo Bu Upi terus. Sofi. Bu Sofi dari Binong tuh, jauh ya, Masya Allah tuh. Pahalanya paling banyak ya langkahnya. Ntar saya ngakunya gini, saya Bukun, saya dari Jogja. Dia dapat banyak. Oh, ayo boleh sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi dari Jalan Gurame Raya. Jalan Gurame Raya. Selanjutnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febe dari Jalan Asam Raya kedua. Ibu Febe, iya. Belakangnya Bu Bari. Nah, iya Ibu Baria. Kemudian selanjutnya, ayo Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili dari Bawang 4. Dari belakang rumah. Satu RT Bu. Salah satu nama yang tersebut dalam doa kan RT. Pak RT Bu ya, nanti dibayangin ya. Iya, salah. Kan nanti gini Bu, nanti setelah dari lingkungan RT grup WhatsApp gitu Bu. Jadi nanti banyak yang didoakan gitu. Ayo. Waalaikumsalam. Saya Diana, saya dari Palu. Oh, Mbak Diana. Lanjut. Aduh pelan-pelan Bu, ayo pelan-pelan. Pelan-pelan Bu, aduh pelan-pelan Bu. Udah kenceng katanya Neng, biasa kenceng katanya. Nggak kelihatan loh. Biarin kita kerjain dia Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Riana Banamati, biasa dipanggil Bunda Ju atau Bunda Jinka. Oh ini katanya tuh Mbak Riana ini Bu yang suka rame di grup, alhamdulillah. Iya. Saya jarang betet karena Iya, nanti kamu pesan sarapan Bu, beliau juga Bu. Iya. Iya, ya Mbak Dendi lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar kadang-kadang kedua. Oh, Masya Allah Mbak Dendi. Terus iya. Mana tadi udah Desi? Belum, itu Tenti Uti, Tenti. Tenggo. Waalaikumsalam. dari Bapak Siring. Ya, Mbak Dian, Mbak Maksiling. Selanjutnya, Mbak Bida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wida dari Bularen PL3, Purwakarta. Ya, Masya Allah. Lanjut, depannya boleh, depannya dulu. Iya, depannya dulu. Nama saya Devi dari Jalan Kemana Devri. Devri Ben. Ya, depannya lagi Mbak Yuni. Mbak Yuni. Saya Yuni dari Kolom Idelia. Ini Mbak Yuni yang suka banyak tanya di grup. Ya, depannya Ibu. Duduk aja. Oh, lagi seru katanya habis nyindan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Aryati dari Lombok. Oh, Ibu Aryati dari Lombok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mona dari Jalan Kentakunang. Oh,
Ibu Mona dari bintang 6 ya belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat kenal sama saya Mama Bunga dari Kirara Bunga. Mama Bunga atau Ibu Prapti ya itu namanya, nama aslinya Ibu Prapti. Ya boleh. Ya Ayang. Ayang. Ayang nggak apa-apa kalau nggak bisa bangun ya. Wah semangat mana hati. Nama saya Jainuddin, dia dipanggil Budai. Oh iya. Oh iya. Insya Allah. Sebelah Mbak Sofi belum nih? Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal. Nama saya Mega, saya tinggal di Kampung Kandausa. Wah, Masya Allah. Mama Iga di Kampung. Ya, selanjutnya Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwantini, rumahnya di Ya. Kita berdoa bersama, mohon sama Allah, kita doakan sahabat-sahabat kita, sebut namanya, peluk nanti ibu temannya ya bu, sebut namanya, minta sama Allah agar Allah memuliakan sahabat kita, Allah mudahkan urusannya, Allah berkahi rumah tangganya. Jika sudah single parent, Allah kuatkan dan Allah berikan jalan kebaikan dari arah yang tidak disangka-sangka untuk mampu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Nanti kalau kita udah doa bersama, ibu peluk teman kiri atau kanan, sebut namanya, doakan doa terbaik dari ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Hasim, ya Hafid, ya Mujib. Ya Allah yang Maha menjaga. Ya Muhaimin. Ya Allah yang Maha memelihara. Ya Bari, ya Allah yang Maha mengatur. Ya Allah, jagalah hati kami ya Allah. Jaga hati kami dari hal-hal yang mungkin membuat kami jauh darimu ya Allah. Ya Allah, tolong temani kami ya Allah. Temani kami yang masih tertatih dalam menjaga hati, yang masih tertatih dalam menggapai ridho-Mu ya Allah. Hamba hadir dan memasrahkan diri ya Allah, dan mengikhlaskan untuk mendapatkan segala keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong lapangkan hati ini ya Allah, untuk menerima segala takdir-Mu ya Allah, baik takdir baik atau takdir buruk ya Allah. Ya Allah, jika takdir yang hamba terima belum mampu hamba terima dengan keridhaan diri ini ya Allah, maka bantu untuk meluaskan hati, bantu untuk memanjangkan ikhlas ya Allah. Engkau sebaik-baik penjaga ya Allah. Jaga hati ini dari tergelincir kepada kemaksiatan dan bermaksiat kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, hamba datang hadir bersama sahabat-sahabat hamba ya Rabb. Hamba mohonkan ya Rabb, ibu boleh peluk teman ibu, sebut namanya, doakan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, berikan sahabat hamba ini kemudahan dalam hidupnya ya Rabb. Muliakan hidupnya ya Rabb, mudahkan segala urusannya ya Rabb. Jadikan ia pribadi yang semakin kuat dan istiqomah dalam kebaikan ya Rabb. Ya Rabb, izinkan ya Rabb bisa bersama-sama dalam surga-Mu kelak ya Rabb dengan keridhaan-Mu ya Rabb. Ya Rabb, Engkau yang tahu bagaimana lelah dan sakitnya dirinya ya Rabb. Engkau yang tahu ya Rabb bagaimana perjuangannya ya Rabb.
Maka jangan lepaskan penjagaanmu darinya ya Rob. Kuatkan ia ya Rob, bersamai ia ya Rob, jaga ia ya Rob, dan berikan jalan keluar dengan sebaik-baik jalan yang Engkau beri ya Rob. Ya Rob, hamba pasrahkan sahabat hamba ya Rob dalam penjagaanmu ya Rob. Hamba pasrahkan segala urusannya dalam penjagaan dan kemudahan darimu ya Rob. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.